Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak Lana doakan selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Kakak Lana ingin melanjutkan topik pecahan dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Kita akan belajar menjumlahkan pecahan biasa. Kakak Lana punya contoh soal 5/7 ditambah 2/14. Kunci dari penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Jika seperti ini, maka kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. 7 dan 14. Jika adik-adik sudah belajar tentang FPB dan KPK, maka di sini akan sangat mudah untuk menemukan penyebut yang sama. 5/7 akan kita samakan penyebutnya menjadi per 14. 7 kali berapa hasilnya sama dengan 14? Ya, 7 kali 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya pun akan kita kalikan 2. Seperti ini, 5 kali 2, 7 kali 2. Lalu kita tulis kembali plus 2/14-nya. Kita hitung perkaliannya. 5 kali 2 sama dengan 10, 7 kali 2 sama dengan 14. Kita tulis kembali 2/14-nya. Nah, di sini penyebut sudah sama-sama per 14. Kita jumlahkan atasnya atau pembilangnya. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Dan penyebutnya tetap sama, yaitu 14. Ingat ya adik-adik, kalau penjumlahan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, sementara penyebutnya harus sama. Kunci dari penjumlahan pecahan ini untuk mudah menyelesaikannya yaitu yang pertama, adik-adik harus menyamakan penyebutnya dan hafal perkalian sekali lagi ya, untuk menentukan berapa KPK dari penyebut tersebut. Kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran. Kakak Lana punya contoh 1/2/4 ditambah 1/5/12. Untuk pecahan campuran, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Di sini ada 1 dan 1. 1 kita tambahkan dengan 1 di sini. Hasilnya berapa? 1 tambah 1, 2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu kita tulis lagi pecahannya ditambah 2/4 ditambah lagi 5/12. Ingat adik-adik, untuk menjumlahkan suatu pecahan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka 2/4 akan kita rubah menjadi per 12. Berapakah 4 kali berapa sama dengan 12 hasilnya? Ya, 4 kali 3. Jika penyebut kita kalikan 3, maka bilangnya pun akan kita kalikan 3 juga. Kita tulis kembali soal 5/12-nya. Kita hitung berapa perkalian yang ada di dalam kolom ini untuk menyamakan penyebut dari 2/4. 2 kali 3 sama dengan 6, 4/3 sama dengan 12. Kita tambahkan dengan 5/12. Nah, hasilnya berapa adik-adik? 6 ditambah 5 sama dengan 11. Penyebutnya tetap sama 12. Jadi, 1/2/4 ditambah 1/5/12 hasilnya adalah 2/11/12. Langkah untuk mengerjakan penjumlahan pecahan biasa yang pertama yaitu menjumlahkan bilangan bulat dan yang kedua jumlahkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Itu lagi contoh penjumlahan pecahan campuran. Kakak Lana punya 1/3/6 ditambah 92/3 sama dengan, ingat adik-adik, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 10. Lalu kita tambahkan dengan pecahannya 3/6 ditambah 2/3. Ingat, langkah kedua untuk menjumlahkan pecahan campuran adalah menjumlahkan pecahan biasa dengan menyamakan penyebutnya.
Di sini 2/3 akan kita rubah penyebutnya menjadi per 6. Dua per 3 akan kita samakan penyebutnya menjadi per 6. 3 kali berapa sama dengan 6? Ya, 3 kali 2. Jika penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Kita hitung hasil perkaliannya. Kita tulis lagi ya, 10 ditambah 3 per 6 ditambah hasil perkaliannya. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi 4 per 6. Oke, kita jumlahkan pecahan biasanya menjadi 10, 7 per 6. Nah, adik-adik yang perlu diperhatikan di sini, ketika pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat caranya? Kita bagi dengan cara bersusun ya. 7 dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya sama dengan 7 atau mendekati 7? Ya, 6 kali 1, hasilnya kita tulis di bawah 7. Sama dengan 6, lalu kita kurangkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, di sini ada sisa 1. Maka pecahan campurannya kita tulis 1 yang kita peroleh dari hasil pembagian, lalu sisanya kita jadikan pembilang dan penyebutnya sama. Jadi, bentuk campuran dari pecahan biasa 7 per 6 adalah 1 per 6. Lalu kita jumlahkan lagi dengan 10-nya ya. Kita tulis lagi di sini 10 ditambah 1 per 6 sama dengan, nah, kita jumlahkan pecahan bulatnya. Maaf, kita jumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Lalu sisanya, pecahan biasanya kita tuliskan di sampingnya. 1 per 6. Jadi, hasil penjumlahan 1 3 per 6 ditambah 9 2 per 3 sama dengan 11 1 per 6. Ingat ya adik-adik, dalam soal ini kakak contohkan bahwa hasil penjumlahannya pecahan biasanya pembilang lebih besar daripada penyebutnya. 7 lebih besar daripada 6. Maka pecahan biasa ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi dengan cara bersusun 7 dibagi 6. Yang hasilnya pecahan campurannya 1 per 6. Lalu ketika sudah menemukan pecahan campurannya, kita tambahkan lagi dengan angka 10 yang ada di sini. Jadi ini ya, 10 kita tulis lagi di sini, 7 per 6 kita tambahkan dalam bentuk campuran 1 per 6. Sehingga hasilnya ketemu 11 1 per 6. Kita akan mengenal penjumlahan pecahan desimal. Di sini Kakak Lana punya contoh 0,85 ditambah 0,27. Cara mengerjakannya kita akan kerjakan dengan menjumlahkan bersusun. 0,85 ditambah 0,27. Ingat ya adik-adik, untuk penjumlahan desimal kita harus tempatkan bilangannya sesuai dengan tempat masing-masing. Jadi ini 0,05 lurus dengan 0,07, 0,8 lurus dengan 0,2. Lalu kita jumlahkan dari belakang terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita tulis hanya satuannya saja. Sementara 1 puluhannya kita simpan di atas 8. Lalu kita jumlahkan. 8 ditambah 2 dan simpanannya 1, jadinya 8 tambah 2, 10 ditambah 1, 11. Kita tulis hanya satuannya saja. Sementara 1 puluhannya kita taruh di atas 0. Kita simpan di sini. Nah, selanjutnya yang paling kiri kita jumlahkan. 1 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya 1. Jadi,
0,85 ditambah 0,27 hasilnya 1,12 atau 1,12. Nah, adik-adik, kunci dalam mengerjakan penjumlahan pecahan desimal adalah letakkan lurus sesuai dengan tempat bilangannya. Seperti ini ya, lurus sesuai dengan tempat bilangannya. Dan begitu juga dengan komanya ya, adik-adik, ini sebagai acuannya untuk meluruskan tempat bilangannya. Lalu yang kedua, jumlahkan dengan metode menyimpan. Penjumlahan persen atau per 100. Di sini 25% akan kita jumlahkan dengan 30%. Penjumlahannya sama seperti penjumlahan angka biasanya. Tinggal kita luruskan saja tempat bilangannya ya. Nah, kunci dari penjumlahan bersusun, ingat-ingat ya adik-adik, tempat bilangannya harus sesuai. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Begitu juga dengan persennya juga harus lurus ya. Dan tidak boleh lupa untuk memberikan di belakangnya. Nah, di sini sudah ketahuan ya, 25 ditambah 30 sama dengan 55 dan jangan lupa untuk menuliskan persen di belakangnya. Ini ya kuncinya, jadi letakkan lurus sesuai tempat bilangannya dan jangan lupa sertakan tanda persen di belakangnya. Bagaimana adik-adik penjelasan Kakak Lana hari ini? Semoga kalian bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti, kalian bisa minta tolong mama papa atau ayah bundanya untuk mendampingi mengulang slide-slide yang sebelumnya. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Kakak Lana sampaikan terima kasih atas perhatian adik-adik. Jangan lupa untuk menyemangati Kakak Lana membuat materi-materi yang lainnya. Bantu Kakak Lana untuk klik subscribe, like, tinggalkan komen, dan share materi ini kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu.